Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ibu. Di sini Ibu akan membahas materi yang selanjutnya yang kalian pelajari, yaitu materi tentang integral. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang integral tak tentu. Langsung aja ya, kita membahas kumpulan pembahasan soal integral tak tentu. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang teorema-teorema integral tak tentu. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang teorema ke-1, yaitu apabila ada integral kdx, maka penyelesaiannya yaitu kx ditambah c, di mana c-nya itu sebagai konstanta. Langsung saja Ibu akan membahas contoh soal. Di sini Ibu punya soal apabila ada integral dx, maka dapat diselesaikan dengan teorema yang pertama, yaitu integral dx. Nah, karena di sini sebenarnya kalau tidak ditulis dalam matematika, di samping dx-nya ada angka 1 ya. Oleh karena itu tinggal langsung aja. Karena di sini 1, biasanya kalau 1 itu nggak ditulis, langsung aja penyelesaiannya menggunakan teorema yang pertama. Tinggal aja langsung kita tambahkan di sini 1 kan nggak usah ditulis ya, langsung aja penyelesaiannya kan kx ditambah c. Langsung aja masuk x ditambah c. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan integral dari 5dx ya. Cara penyelesaiannya sama, dia pakai teorema yang pertama. Kalau seperti ini kan berarti tinggal masuk aja nih, penyelesaiannya kan kx ditambah c ya. Sedangkan kita tentukan dulu k-nya berapa. K-nya di sini ada sih 5. Ya sudah, tinggal 5. K-nya ini 5 dari sini, terus ditambah variabel x karena penyelesaiannya kx plus c ya, kemudian ditambah c. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, tentukan integral dari 2pi, ini pi ya bacanya, 2pi dx. Maka langkah selanjutnya hasilnya kita tentukan k-nya ya. K-nya di sini pokoknya sebelum angka dan variabel sebelum dx. Di sini kan ada 2pi. Nah, ini berarti sebagai k-nya. Tinggal 2pi kita tambahkan x-nya di sini ya. X ditambah c. Oke, sekarang kita masuk ke teorema yang kedua. Teorema yang kedua dalam integral tak tentu itu apabila ada integral x pangkat n dx, maka penyelesaiannya yaitu 1 dibagi n-nya dari pangkatnya sini ya, n ditambah 1 x dari sini x ya, x n ditambah 1 ditambah c, dimana n-nya tidak boleh sama dengan 0, berarti nilainya nggak boleh 0, dan c-nya itu konstanta. Langsung aja kita masuk ke contoh soal. Tentukan hasil dari pengintegralan x pangkat 5 dx. Berarti cara penyelesaiannya otomatis kita pakai teorema yang kedua ya, karena ini bentuknya sudah sama nih sama yang teorema yang kedua. Langkah selanjutnya tinggal kita tentukan penyelesaiannya. Karena kalau misalkan ada integral x pangkat n dx, maka penyelesaiannya 1 per n ditambah 1 ya, berarti atau 1 dibagi. Ini penyelesaiannya berarti 1 dibagi, kita tentukan n-nya. N-nya di sini merupakan pangkatnya ya. Pangkatnya di sini yaitu 5. Berarti 5 ditambah 1, kemudian x ya. Di sini x, penyelesaiannya kan ada x ini, di sini juga ada x. Berarti x pangkat n ditambah 1. N-nya tadi 5 ditambah 1, jangan lupa plus c. Langkah selanjutnya tinggal diselesaikan aja. 1 per atau 1 dibagi ya, tapi biasanya dibacanya 1 per 5 ditambah 1 itu 6.
X pangkat 5 ditambah 1, 6. 6 plus C. Kemudian sekarang contoh soal yang kedua, tentukan hasil pengintegralan dari 1 per X pangkat 3 dx. Untuk menyelesaikan soal ini kan bentuknya tidak sama dengan teorema yang kedua ya. Oleh karena itu soal ini harus kita ubah terlebih dahulu. Kenapa sih kok nggak sama? Karena di sini kan bentuknya pecahan, sedangkan teorema yang kedua kan bentuknya tidak ada pecahan gitu. Jadi kita rubah terlebih dahulu. Cara mengubahnya bagaimana, Bu? Berarti kalau mengubahnya, ingat kalau pembagian ketika naik ke atas, maksudnya di sini penyebutnya ya, pembilangnya kan ada satu kan nggak bermasalah ya, pembilang juga nggak bermasalah. Yang bermasalah di sini yaitu penyebutnya. Kita naikkan ke atas, kita jadikan pembilang, otomatis dia menjadi seperti ini. Integral satunya tetap, atau boleh ditulis kembali, boleh nggak ditulis nggak apa-apa, karena kalau satu tuh biasanya nggak ditulis ya. Boleh 1 dikali, ini kan naik ke atas, X pangkat 3-nya naik ke atas. Kalau naik ke atas berarti pangkatnya akan menjadi negatif. Ini kan pangkatnya 3 positif, ketika naik ke atas nanti menjadi negatif. Berarti dikali X pangkat negatif 3 dx. Langkah selanjutnya tinggal kita kalikan aja. Kita kalikan ya. Integral 1 dikali X pangkat negatif 3, apapun yang dikalikan 1 hasilnya jelas tetap bilangan atau variabel itu sendiri ya, maka ini hasilnya tetap X pangkat min 3 dx. Nah setelah seperti ini kan sudah sama ya ini bentuknya dengan teorema yang kedua, bahwasannya hanya ada variabel X gitu. Di sini kan sudah ada X pangkat negatif 3. Ya sudah, kita selesaikan ya. Cara penyelesaiannya sama, tinggal dimasukkan penyelesaiannya. Ini 1 dibagi atau per pangkatnya di sini n-nya kan negatif 3. Ya udah, negatif 3 ditambah 1, X-nya dari sini X pangkat negatif 3. Ini kan n plus 1. N-nya kan negatif 3. Negatif 3 ditambah 1. Jangan lupa plus C. Sudah, langkah selanjutnya tinggal diselesaikan, yaitu 1 per negatif 3 ditambah 1 itu negatif 2 ya. Negatif 2 X pangkat negatif 2 plus C. Negatif biasanya penulisannya di tengah-tengah ya. Kita ubah penulisannya aja. Negatif setengah X pangkat negatif 2 plus C. Ya, untuk contoh yang ketiga, di sini ada tentukan hasil dari integral akar X dx. Sama ya, ini penyelesaiannya sama contoh yang kedua, bahwasannya contoh yang ketiga ini bentuknya belum seperti teorema ya, belum seperti teorema kedua. Oleh karena itu kita harus merubah bentuk soalnya terlebih dahulu. Caranya, ini kan soalnya kan akar X ya. Akar X ini jika kita rubah ke dalam pangkat, maka akan menjadi integral X pangkat. Nah caranya kalau kalau akar ini, berarti kalau akar itu kan di sini kan sebenarnya ada angka 2 ya, makanya dia nggak ditulis. Kemudian yang di atas ini X-nya memiliki pangkat 1. Kalau 1 kan jelas nggak ditulis ya, berarti X pangkat setengah dx. Nah kalau sudah seperti ini bentuknya, berarti kan sudah sama kayak yang teorema kedua, bahwasannya sudah X pangkat n. Oleh karena itu tinggal diselesaikan saja. Cara penyelesaiannya sama ya. Cara penyelesaiannya berarti di sini 1 per nih ya. Kayak gini penyelesaiannya ya. N ditambah 1. N-nya di sini adalah setengah ya. Berarti setengah
setengah ditambah 1. Terus di sini X pangkat setengah ditambah 1, setengah tambah 1, jangan lupa ditambah C. Kalau sudah, tinggal diselesaikan saja. Berarti kita selesaikan yang penyebutnya ya. Pembilangnya tetap 1, setengah ditambah 1. Berarti kita samakan penyebut menjadi 2. Yang ini tetap 2 dibagi 2 1, 1 kali 1 1, ditambah, berarti ini kan 1/1 ya. Berarti 2 dibagi 1 2, 2 dikalikan dengan 1 2. Ini X pangkat otomatis sama ya, setengah ditambah 1 sama dengan ini ya penyelesaiannya tadi ya. Disamakan penyebutnya menjadi 2, 2 dibagi 2 1, 1 kali 1 1, ditambah ini 1/1 ya nih, ini 1/1, 2 dibagi 2 dibagi 1 2, kemudian dikalikan dengan 1 yaitu 2, ditambah C. Atau kalau mikirnya lebih simple, yang bawah ini akan sama dengan yang atas ini. Tuh, tinggal diselesaikan saja. Berarti 1, tetap ya ini ya, satunya dari sini, 1 ditambah 2 3/2 ya. Ini X pangkat 3/2, 3/2 ditambah C. Kalau sudah, tinggal diselesaikan aja nih. Kalau ada seperti ini, yang atasnya kan bilangan tunggal ya, atau 1 gitu, yang bawahnya kan pecahan. Oleh karena itu cara penyelesaiannya, yang pecahan ini kita naikkan ke atas. Kalau naik ke atas berarti ditukar ya, ditukar seperti ini. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. Berarti 1 operasi penghubungnya berarti dikali ya, 1 dikali, ini kan 3/2. Kalau misalkan naik ke atas, jadi dia pindah, bukan 3/2 lagi. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang, yaitu tinggal dibalik aja, 2/3, 2/3 X pangkat, kalau yang ini tetap ya 3/2, 3/2 ditambah C. Kalau sudah, tinggal diselesaikan saja, tinggal dikalikan ya. Berarti ini kan 1/1 ya, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 1 dikali 2 itu 2, langsung aja per 3 ya, 2/3 X pangkat 3/2 ditambah C. Kalau sudah, ini kan pangkat 3/2, 3/2 nya kita pecah nih. Boleh sampai seperti ini juga boleh, cuman biar enak dilihat, biar pangkatnya nggak pecahan. Oleh karena itu pangkatnya kita ubah biar nggak jadi pecahan. Gimana cara ngubahnya? Jadi yang depan ini tetap 2/3, 2/3. Nah 3/2 itu tadi penjumlahan antara setengah, ini kan ya, penjumlahan antara setengah ditambah 1 ya. Oleh karena itu kita pecah lagi aja seperti itu. Berarti setengah ditambah 1 atau 1 ditambah setengah ya. Berarti ini X pangkat 1 kan dikali ya, ini operasinya juga dikali. Kemudian nah kalau dia pangkatnya ditambah, berarti kan operasi penghubungnya dikali ya. Ini konsep eksponensial, balik lagi ke konsep pangkat atau konsep eksponensial. Jika dia ini pangkatnya ditambah, maka operasi penghubungnya itu dikali. Oleh karena itu ini dikali ya, X pangkat setengah. Berarti 1 ditambah setengah atau setengah ditambah 1 menghasilkan 3/2. Gimana caranya, berapa tambah berapa yang akan menghasilkan yang ini gitu. Ini ditambah C. Kalau sudah,
tinggal diselesaikan saja ya. Berarti ini kalau dia pangkat 1 biasanya nggak ditulis ya, 2/3 dikali X. X pangkat 1 ya X ya, boleh ditulis lagi gini aja deh biar mudah. 2/3 X pangkat 1 tuh biasanya X pangkatnya kalau 1 itu nggak ditulis, dikali X pangkat setengah ditambah C. Tulisannya nggak bagus ini. Kalau sudah tinggal dikalikan saja ya, 2/3 dikali X yaitu 2/3 X dikali X pangkat setengah ditambah C. Nah, kita kembalikan nih, ini kan X nya pangkat setengah ya. Ingat, pangkat setengah tadi bisa diubah ke dalam bentuk akar. Jadi akar ini yaitu pangkatnya setengah gitu. Kalau misalkan akar jika diubah ke dalam pangkat itu dia pangkatnya setengah, berarti ini X pangkat setengah itu sama dengan akar X. Itu berarti ini 2/3 X, 2/3 X ini berarti menjadi akar X plus C. Jadi integral dari akar X dx yaitu 2/3 X akar X ditambah C. Demikian penjelasan pembahasan soal dari Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.